Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rofina Anggraini dengan NIM akhir 074, Vina Sasabila dengan NIM akhir 079, dan Siti Nur Azizah dengan NIM akhir 082. Kami akan menjelaskan materi tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Mailida MPD. Pancasila sebagai dasar negara, konsep materi yaitu pengertian dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Dasar negara adalah pedoman hidup bernegara, suatu pedoman norma dasar bagi negara yang bersangkutan. Sebagai norma dasar, dasar negara menjadi norma tertinggi dalam suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi umum Pancasila ada dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandang hidup bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, bidang dibagi menjadi 4, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Bidang politik dituangkan dalam pasal 26 yang berisi tentang yang menjadi warga negara adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan Pancasila sila keempat dan kedua. Pancasila kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bidang ekonomi, pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdaya masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemampuannya. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Sistem perekonomian dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Bidang sosial budaya, pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran keketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi membangun bidang kehidupan beragama, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah kebijakan dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Bidang HANKAM, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal 30, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan dari sila pertama Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan materi dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.